Ada lagi kasusnya Ustadz Syam gini. Iya, siap. Orang tua ini begitu sayang banget sama anaknya. Oh. Sampai-sampai dia kayak, aduh dia gak mau nih hari tuanya kesepian, gak mau jauh dari anak. Akhirnya hubungan si anaknya ini sama pasangan hidupnya kayak diganggu gitu. Maksudnya biar dia pisah gitu, biar dia ke orang tuanya aja karena gak mau kehilangan anaknya gitu orang tuanya. Ini dia tidak mau sendirian di hari tuanya, jadi saking sayangnya kepada anaknya, dia nggak pengen. Anaknya sama orang lain itu. Oh gitu. Itu bagaimana Ustadz Syam? Itu berarti bukan sayang sama anaknya, sayang sama dirinya sendiri. Waduh. Kalau kita mau penjelasannya lebih dalam lagi Ustadz. Nabi Guru Ustadz Maulana Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kisahnya ada memang orang tua yang suruh anaknya untuk berpisah sama pasangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi anandanya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Setelah nyampe di sana ternyata Nabi Ismail alaihissalam sedang berburu, sedang melakukan kegiatannya. Maka bertemulah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menantunya. Ketika ditanya mana suamimu sedang keluar, beritahukan kepadanya saya Ibrahim, saya dari sini ini segala macam. Bagaimana kehidupanmu selama ini? Aduh, semenjak menikah dengan dia tidak ada begini-begini, mengeluh istrinya nih. Mengeluh istrinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia enggak tahu kalau ini mertua saya. Dia enggak tahu kalau ini adalah mertua saya waktu itu belum ada sosmed gitu ya. Kalau zaman sekarang yang mertua juga udah eksis jadi subhanallah udah tahu yang mana muka mertuanya. Dahulu dia tidak tahu yang mana mertuanya. Maka pulanglah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail alaihissalam datang. Lalu kata istrinya, ada tadi orang tua yang mencarimu, katanya dari Baitul Maqdis dari ke sini. Lalu apa katanya? Dia bertanya tentang keadaanku, ku jelaskan seperti ini. Lalu dia mengatakan tolong ganti palang pintunya tuh. Tolong ganti pintunya. Maka subhanallah kata Nabi Ismail AS, mulai hari ini kau bukan istriku lagi. Itu adalah perintah dari ayahku, yang datang itu adalah ayahku. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Subhanallah. Nah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang sudah tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim komunikasi langsung sama Allah. Komunikasi langsung dengan Allah. Nabi Ismail juga komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para anbiya. Kalau sekarang saya rasa tidak ada lagi yang sesoleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sedekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, ketika ada orang tua yang berniat untuk membuat anaknya berpisah dengan pasangannya tanpa uzur syar'i. Misal uzur syar'i itu apa? Oh saya tahu menantuku ini membawa dampak buruk. Sabu-sabulah, narkobalah, minum-minumlah sampai mencelakakan visi anakku. Maka boleh. Karena ini sudah membahayakan nyawa seseorang. Karena perceraian itu kan sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, jadi kalau ada orang tua melakukannya, berarti dia melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan sudah terancam nyawanya, terancam fisiknya, terancam mentalnya, barulah boleh dilakukan. Nah, bagaimana sebagai seorang anak? Apakah taat kepada orang tua kalau disuruh cerai sama orang tuanya? Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti kepada orang tua kalau kita tidak ada ilmu di dalamnya. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaullah terhadap orang tua dengan cara yang ma'ruf, dengan baik-baik saja. Tanyakan, apa sih Bu yang membuat Ibu membuat saya ini sama rumah tangga saya harus pisah? Apakah sejauh itu hubungan saya dengan Ibu? Apakah semalas itu saya mengunjungi Ibu? Apakah memang Ibu merasa sangat jauh dari saya? Subhanallah, jangan sampai orang tua ini bukan mencintai anaknya, tapi mencintai egonya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Karena ada juga orang tua yang seperti itu. Saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya merawatnya. Masa engkau yang menikmati sekarang? Saya tidak rela, saya yang sekolahkan, berapa tanah saya jual untuk dia bisa kuliah. Banyak yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi, dia tidak rela anaknya dinikmati hartanya oleh istrinya. Dia tidak rela anaknya dinikmati penghasilannya oleh suaminya. Akhirnya orang tuanya berpikir, lebih baik kau pisah aja, kau kembali ke mama. Subhanallah, jangan sampai seperti ini. Karena ini berarti melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan periksa diri kita. Jangan sampai bukan anak yang durhaka, tapi orang tua yang zalim duluan. Maka sama-sama kita introspeksi diri, jangan sampai hari ini kita belain orang tua semakin bangga nih, tapi ternyata tidak bercermin, tidak introspeksi diri bahwa kita juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Wallahu taala alam. Baik, berarti orang tua tidak boleh memisahkan anak kalau tidak ada uzur syar'i. Tidak boleh, itu ya. Kalau belum mengancam nyawa, tidak mengancam kehidupan, wah jangan sampai. Seperti yang tadi Ustadz Syam bilang, itu bukan sayang, itu ego orang tua saja. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah, karena begini loh, ada lagi kasus
Wah ini harus nanyanya sama Ustadz Maulana. Orang tua ini rindu sama anaknya. Tapi ketika si orang tua mengutarakan perasaannya, si anak cuma bilang, nih mah pergi liburan, uang. Aku mau ketemu, maaf jalan-jalan aja dulu sama temennya. Lagi-lagi mengenai uang. Itu bagaimana cara menyadarkan si anak kalau orang tua juga butuh kasih sayang. Bukan cuma butuh uang aja Ustadz. Tidak bisa seperti itu. Inilah anak yang tidak tahu diri. Pokoknya enggak boleh. Enggak boleh. Allah. Kalau Sony udah biasa Ustadz Bunda Tuti yang kasihan. Ustaz Maulana kurang kencang. Gak boleh kenapa Ustadz? Enggak boleh sekarang. Ah, maksudnya? Nanti saya bahas. Oh ya Allah, gak boleh sekarang, nanti dibahasnya nanti. Ya, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, nanti dibahas sama Ustadz Maulana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.